Soal pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara teknik pemisahan senyawa bioaktif secara konvensional dan non-konvensional, serta berikan 3 contoh kelebihan dan kekurangannya. Untuk perbedaan yang pertama itu rendemen yang diperoleh pada ekstraksi konvensional lebih sedikit dan kualitasnya berbeda dengan rendemen dari ekstraksi non-konvensional. Yang kedua, penggunaan pelarut pada ekstraksi konvensional cenderung menggunakan pelarut organik dengan volume yang sangat banyak. Sedangkan pada ekstraksi non-konvensional umumnya menggunakan pelarut anorganik, bahkan ada yang tidak menggunakan pelarut, yaitu hydrodiffusion microwave. Yang ketiga, pada ekstraksi non-konvensional, sampel yang akan diekstraksi harus diperhatikan nilai komersialnya dan khasiatnya karena biaya operasional yang cukup tinggi, sedangkan pada ekstraksi non-konvensional tidak seperti itu. Yang keempat, durasi ekstraksi, yaitu pada ekstraksi non-konvensional butuh waktu yang lebih lama daripada non-konvensional. Adapun kekurangan untuk ekstraksi konvensional itu pertama, selektivitasnya rendah. Yang kedua, penggunaan pelarut anorganik dalam jumlah besar sehingga efisiensinya berkurang. Yang ketiga, kemungkinan degradasi analit karena pemanasan yang berkepanjangan. Yang keempat yaitu waktu ekstraksi yang lama. Untuk kelebihan ekstraksi non-konvensional, yang pertama itu residu dari proses ekstraksi dapat diolah kembali sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, penggunaan pelarut sedikit, bahkan ada yang tidak menggunakan pelarut sama sekali sehingga menghasilkan residu yang lebih rendah dan tidak toksik dengan lingkungan. Yang ketiga, rendemen ekstraksi lebih tinggi dan cocok untuk digunakan oleh semua sampel dengan memperhatikan pelarut yang digunakan. Dan yang keempat yaitu waktu ekstraksi yang lebih efisien. Adapun kekurangan ekstraksi non-konvensional, yang pertama itu tidak bisa sembarangan sampel diekstraksi dengan menggunakan metode ini, karena harus dipertimbangkan khasiat dan manfaat dari sampel. Yang kedua, biaya operasional yang lebih mahal. Dan yang ketiga, pengoperasian alat yang harus diperhatikan karena mempengaruhi efikasi bahan yang diekstraksi. Contohnya pada metode ekstraksi menggunakan ultrasonik. Sonikasi yang lebih lama lebih dari 40 menit pada tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu di atas 20 kHz, yang dapat secara serius mempengaruhi efikasi sampel yang diekstraksi karena penurunan laju area atau laju difusi dan peningkatan jarak difusi. Kondisi ini dapat memfasilitasi generasi perubahan yang tidak diinginkan dan radikal bebas dalam senyawa yang diekstraksi.